Selamat pagi, berkah dalam. Saya Ana Pawestrin dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL kedua dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Puji Tuhan. Berarti sudah semangat ya kita melanjutkan pembelajaran? Sudah. Oke, semangat banget ini ketua kelasnya. Oke, masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Kita hari ini juga akan mempelajari sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa dan media sosial. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita awali dulu dengan doa ya, supaya nanti prosesnya juga diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau mimpi doa? Oke, silakan. Maju ya deket ibu. Iya. Kalau ceceran nanti kayak angka 10 kita. Iya kan? Gak usah ditahan, nanti ketut loh. Ketawa aja natural. Doa dulu, nanti Tuhan marah kalau kita ketemu gitu. Dulu ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali berkumpul bersama di kelas ini. Ya Bapak, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami sepanjang hari ini, sehingga segala kegiatan yang kami alami hari ini dapat berjalan sesuai kehendak-Mu saja. Semua ini kami tuturkan dalam pencerahan Yesus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Bunda Maria bintang pembimbing, Doakanlah kami. Amin. Nama Bapa Dan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Mas. Silakan duduk kembali. Baik, kita sudah berdoa. Kemudian, Ibu akan cek kehadiran Ibu Ketua Kelas. Makasnya nggak berangkat, Bu, dia ada izin SO. Oke, terima kasih informasinya. Natasha ya, yang nggak berangkat. Oke, walaupun Natasha tidak hadir di tengah-tengah kita, tetap kita lanjutkan ya pembelajarannya. Oke. Nah, Ibu ingatkan kembali walaupun pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Kita perlu mengingat kembali ya, apa sih tujuan pembelajaran dari materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa dan media sosial? Ada yang berkenan membacakan? Oke, Clement, silakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan media sosial dalam hidup sehari-hari dengan kreatif dan bekerja sama. Oke, nah di tujuan pembelajaran ini sudah jelas ya bahwa kita itu diharapkan bisa memahami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan media sosial dalam hidup sehari-hari dengan kreatif dan bekerja sama. Nah, Ibu mau tanya dulu ini pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat kita bahas apa? Ada Mika, ada Livina dan Michelle. Siapa dulu nih yang ingat? Mika dulu ya. Jangan sendirian, ini sebelahan soalnya. Oke, Mika masih ingat apa? Kita belajar tentang menguraikan fungsi media massa dan media sosial. Menguraikan fungsi media massa dan media sosial. Oke, itu yang pertama. Nah, Livina. Kami minggu lalu belajar perkembangan media massa dan media sosial. Ya, perkembangan media massa dan media sosial. Menguraikan fungsinya, terus perkembangannya. Coba yang terakhir, Michelle. Fenomena penggunaan media sosial dengan menggunakan berbagai sarana sosial media. Ya, fenomena-fenomena yang terjadi terkait penggunaan media massa dan media sosial. Oke, nah di pertemuan kali ini
kita akan melanjutkan ketiga hal itu dengan membahas ini ya, 3 hal juga. Yang pertama, kita nanti akan melihat dampak positif dan negatif mengenai penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman akan nanti dalam proses diskusi ya menunjukkan pengaruhnya apa saja sih media massa dan media sosial. Kemudian teman-teman juga menampilkan nanti hasilnya itu dan secara kreatif dan inovatif. Kemudian nanti kita melihat, nah ini yang penting ya, ajaran gereja dari Dekrit Inter Mirifica itu ada 2 artikel 9 dan 10 itu terkait penggunaan media massa dan media sosial. Jadi gereja itu juga mengkritisi mengenai penggunaan media massa dan media sosial. Baik. Nah, sebelum ke sana, Ibu mau lihat dulu ini. Kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan, apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan media sosial? Siapa mau share ini? Jangan diam semua. Oh, Elsa, oke. Sebagai media pembelajaran sekolah. Ya, sebagai media pembelajaran sekolah. Itu termasuk kelebihan atau kekurangan? Kelebihan ya. Apalagi kelebihan yang lain? Kelebihannya itu informasi yang didapatkan lebih luas wawasannya kalau dari media sosial sendiri. Ya, informasi yang didapatkan jauh lebih luas ketika diakses dengan media sosial. Ayo, kelebihan lagi mana? Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Sekar? Apa itu? Kelebihan mengenai penggunaan media sosial? Kalau kemudian penggunaan media sosial itu bisa kalau katanya ini kita bisa Kan Ibu tadah kamu. saya menyampaikan karena Iya, iya. yang jawabannya bisa untuk berkomunikasi jarak jauh, jadi memudahkan kalau misalkan ada jarak saya sama ibu, halo mana, halo Oke, jadi mendekatkan yang jauh. Tetapi kebalikannya, sekarang kita lihat kekurangannya. Kalau yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Maksudnya gimana yang dekat dijauhkan? Contohnya? Misalnya kayak kumpul keluarga, tapi karena mereka udah fokus ke gadget masing-masing, jadinya malah nggak saling komunikasi. Nah, itu ya, kita ada arisan nih, arisan keluarga. Dikenalin sama sepupu-sepupunya tuh harusnya ya berkenalan gitu ya. Ini anaknya tantemu, ini anaknya siapa, itu kan tahu gitu ya. Tapi malah milih asik main FF atau masih main apa gitu kan, malah asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri toh. Nah, itu yang dekat dijauhkan. Itu salah satu kekurangan. Oke, terlepas dari itu semua, nanti teman-teman juga akan Ibu bawa dalam proses pembelajaran, di mana teman-teman akan menggali lebih dalam mengenai hal-hal tersebut. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita masih sama di pertemuan yang pertama, ada 6 langkah ya. Nanti teman-teman akan melihat sebuah kasus dari artikel yang sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti bagaimana teman-teman mengemas produknya, membuat perencanaannya, membuat jadwalnya, kemudian nanti ya diupdate perkembangannya, kemudian nanti Ibu minta teman-teman presentasi dan nanti kita ada refleksi dan kesimpulan yang kalian sampaikan. Oke, sekarang teman-teman bisa scan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini. Kemudian setelah men-scan, teman-teman bisa masuk ke kelompok minggu lalu. Masih ingat ya? Kelompoknya ada 6 kelompok. Teman-teman nanti silakan masuk ke dalam kelompok, kemudian mulai melakukan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu sertakan di dalam LKPD. Oke. Sudah? Proses. Jika sudah, silakan teman-teman bisa masuk, bisa dilanjutkan scan-nya di dalam kelompok. Silakan masuk ke dalam kelompok. Yuk, masuk ke kelompok, duduknya diatur dengan disediakan. Oke.
yang ini loh. Masa sih? Masa sih? Emang ini? Oke, ini kelompoknya udah baca artikelnya? Belum dibaca dulu. Diklik, bisa kan linknya diklik? Nggak bisa Bu, ini saya buat Ya, bagus deh. lagi lagi. Nah itu udah terbuka itu punya Sekar itu. Oh iya, share. Nah, di-share ke teman-temannya. Takut kehack. Baik, nanti setelah baca, kemudian yang tadi sudah ada instruksi di LKPD-nya, teman-teman lanjutkan langkahnya, didiskusikan apa yang mau teman-teman buat. Kan bertitik tolak untuk kasusnya. Itu ya. Oke, silakan didalami dulu artikelnya. Ada yang Oke, sudah baca artikelnya toh? Sudah. Tentang apa? 10 dampak dari media sosial. Terus kelompok punya rencana apa nih? Bikin apa? Mimi itu apa? Ibu nggak tahu. Mungkin teman-teman lelucon. Meme. Meme yang viral. Nah, lelucon tentang seperti sindiran. Oke. Tentang apa? Online privacy. Nanti yang kalian angkat tentang apa? Kok itu belum pernah dengar online privacy itu seperti apa? Banyak orang yang banyak diberikan informasi Oh iya. Pernah melihat itu. Baik. Itu juga baik untuk edukasi. Nah itu memenya dibuat selucu mungkin pakai ibu juga nggak apa-apa. Ini apa foto ibu? Boleh. Oke, lanjutkan ya teman-teman ya. Wah sudah jadi nih. Ibu membaca tentang hoax. Teman-teman mengangkat tentang apa? Berita-berita yang hoax gitu ya. Pernah mengalami di hoax kan? Pasti pernah lah. Rasanya gimana? Rasanya sakit ya. Lah malah konsen. Oke. Terus nanti rencananya ini mau diposting? Ya kita mau bikin konten TikTok sih Bu. Oh bagus. Kita kayak parodiin gitu. Konten TikTok terus diparodiin. Ide cemerlang. Semoga nanti jadi FYP ya. Banyak yang nonton. Oke, lanjutkan teman-teman. Terima kasih. Oke, sip. Apa ya? Ada berapa dampak positif dan negatifnya? 10. Banyak toh? Banyak. Aku rasa nggak cuma itu aja kan? Kalau teman-teman lihat di sekitar teman-teman itu banyak sekali. Bisa ratusan ya, cuma puluhan aja. Ya kan? Mungkin teman-teman juga pernah jadi korban atau bahkan pelaku. Nah ini bisa di-sharingin juga. Siapa yang pernah jadi pelaku seks? Jadi orang ada apa sambil pengakuan dosa ini ya, saling mengungkapkan kejadian-kejadiannya. Oke, lanjutin ya. Kalian apa nih? kita mau judi online. Maksudnya kita mau mengangkat kasus judi online. Kayaknya dulu ngalamin ya. Enggak mau saya tapi kan udah sering melakukan berita seperti itu. Iya sih, tetangga ibu juga ada yang jadi korban judi online. Oh, ibu nggak ikutan nggak ibu? Oh ya malah tetangga. Terus di judi online itu apa ya? Banyak banget Bu negatifnya. Tapi kita nggak
Coba dirumuskan dulu. Kalian kasusnya yang diangkat kan judi online. Sekarang dilihat dulu dampaknya judi online itu apa. Nah, terus bukti-buktinya dari kasus-kasus yang bermunculan tentang judi online itu apa saja kan bisa teman-teman lakukan. Ini nih. Misalnya ada yang sampai jual rumah, jual diri, benar-benar dibutakan oleh judi online itu kan. Nah itu kan berarti pengaruh dari judi online itu sangat besar kan. Oh bukan, bisa. Misalnya suaminya nggak mencari nafkah, tetapi malah fokus buat judi. Istrinya apa sih? Penggugat cerai itu. Jangan sampai. Ya, oke, berarti gitu ya prosesnya. Lanjutkan. Nanti dipresentasikan. Terima kasih Ibu. Ya. Namanya kan kalau kalian presentasikan ke kelompok yang lain juga menjadi hal-hal yang baru. Yang mungkin teman-teman nggak tahu. Itu tahu soalnya Tapi poster ini nantinya kan akan dilakukan kelas aja kan, tapi bisa diposting di media sosial kalian. Jurapa Mungkin. Kalau aku pernah posting kayak gitu malah comment sectionnya isinya Albert semua. Kan ini konteksnya pembelajaran supaya edukasi yang lainnya. Itu dari IG-nya ada kan? Lanjutin. Kelompok ini gimana? Menemukan itu masih belum baca artikelnya. Iya, tapi udah ada rencana. Oke. Tentang cyberbullying. Ngalamin kok. ada yang ngalamin, ada yang pernah melihat, misalnya kayak teman kita jadi korban. Itu parah banget ya. Komen-komennya langsung diketik, jadi kayak otak sama jari itu dua jarinya ya. Oke, dilanjutkan ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan mulai menunjukkan masing-masing kelompok ya, menampilkan apa yang sudah teman-teman diskusikan tadi bersama dengan kelompok, apa saja proyek yang sudah disepakati bersama yang akan kalian lakukan. Nah, kesempatan ini silahkan teman-teman mempresentasikan hasilnya. Kita mulai dulu dari kelompok Elsa dan teman-teman. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cyberbullying. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Aldo, presensi 1. Saya Feli, presensi 2. Saya Clement, presensi 6. Saya Elsa, presensi 11. Saya Nisa, presensi 15. Jadi pertama sebelum kita mulai, apa itu cyberbullying? Cyberbullying menunjukkan dunia maya ialah bullying berhubungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Oke. Untuk proyek yang akan kita lakukan adalah membuat tutorials tentang cyberbullying. Terus untuk pembagian tugas itu yang mereka Michelle, Ide Abel, on-prem ada Felis, Clement, sama Elsa. Alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk merekam proyek ini adalah HP dan Clipboard. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bu Ana mungkin memberi tanggapan. Teman-teman yang lain dulu, ada yang mau ditanyakan dari proyeknya Elsa dan teman-teman? Jadi nanti teman-teman akan mensuarakan mengenai cyberbullying ini di IG Reels ya. Oke, baik. Nanti semua posting di akun IG-nya atau satu? Semuanya posting. Semua posting. Iya, terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Elsa. Ya, nanti. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya kelompok siapa? Hillary ya. Hillary tadi sudah mengirimkan linknya ke Ibu. Sudah saya kirim Bu.
apa-apa. Yuk, sudah muncul di sini. Kita tunggu sebentar. Silakan Hillary dari kelompoknya maju sambil menunggu tampilannya terbuka. Ayo. Baik, ini selanjutnya adalah kelompoknya Hillary. Ini tentang hoax ya. Silakan kelompok Hillary menyampaikan. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ana. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang maraknya hoax di media sosial. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Hillary, presensi 18. Saya Emily, presensi 30. Saya Laura, presensi 3. Saya Grisa, presensi 17. Saya Salim, presensi 27. Agak lama ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung dijelaskan saja sambil menunggu tampilannya. Jadi kita di sini tentang maraknya hoax ini kita akan cara untuk menyampaikannya kita melewat konten TikTok. Kita akan membuat parodi tentang maraknya hoax. Mungkin kita akan ambil dari satu berita hoax yang lagi trending di TikTok atau di media sosial manapun. Terus nanti kita bakalan mungkin membagi perannya, kayak misalnya Hillary menjadi orang yang orang yang menyebarkan hoax. Nah, terus Emily itu menjadi mungkin sebagai korban yang disebarkan hoaxnya. Itu mungkin kita akan menyusun peran-perannya, juga akan nanti mungkin kameramennya bisa jadi Selin, bisa jadi Michelle, bisa jadi aku, ataupun nanti mungkin pembagian tugasnya sesuai dengan peran yang kita miliki masing-masing. Jadi gitu. Oke. Kalau anggota kelompok mau menambahkan, boleh? Mungkin atau ada yang mau beri saran kita atau tanya deh Kak apa? Silakan. Hai guys. Terkait kontennya mereka, Mau tanya tentang konten apa yang kita buat? bisa. Itu Kak, konten yang dibuat gimana? Dijabarin lagi. Kita ada dua opsi konten sih. Yang pertama itu mungkin kalian nggak tahu tentang kasusnya Loli. Nah, itu yang lagi viral itu. Ya itu pokoknya. Terus habis itu yang kedua mungkin ada kasus perselingkuhannya istrinya Arhan. Oke. Itu ada dua opsi. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan masukan? Mungkin malah boleh. Kalau mungkin ada yang memberi masukan tentang perannya dibagi yang ini cocok jadi korbannya, ini cocok jadi penyebar hoaxnya. Boleh tuh. Mama seperti itu. Oke, segitu aja presentasi kami. Terima kasih. Oke. Ibu mau tanya ini nanti sama seperti kelompok Elsa kah? Posting semua di Oh akun iya Bu, TikTok? kita nanti posting di semua media sosial kita masing-masing. Jadi Hillary, Emil, aku, dan Ya. Oke, jangan lupa di like. jangan lupa di like ya guys. Ya. Terima kasih ya, Hillary dan teman-teman. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok 2, kelompoknya Ana ya? Oke, silakan Ana dan teman-teman. Cerita di kelas deh. Dari kelompoknya dari Aku nggak usah pakai namanya juga nggak apa-apa. Oke, Ana. Baiklah. Ya. Ana. Baiklah. Langsung Ibu tulis di sini ya.
Saya Michelle, presensi 28. Saya Levina, presensi 22. Aku Prata, presensi 7. Saya Bima presensi 20. Oke, kita akan mempresentasikan tentang racism in social media. Jadi yang kita Jadi ada satu kasus yang aku lihat, ada orang Cina yang posting, ada orang Cina yang posting, habis itu ada temannya yang kulitnya berwarna, average colored American. Nah itu terus comment sectionnya pada bilang cincong sama N-word. Jadi itu nggak baik sebenarnya. Itu pembukaannya. Terus untuk projectnya kita mau bikin video. Oke. Video singkat gitu. Oke. Udah baca dulu ya. Terus videonya ini rencananya mau di-post di mana? Di YouTube kah? Atau seperti kelompok Elsa tadi pakai IG Reels. Terus yang kelompoknya Hillary tadi pakai TikTok atau Twitter. Kalian mau di-post di mana? Ya mungkin TikTok aja, soalnya lebih aman comment sectionnya. Oke, karena comment sectionnya aman ya, jadi di TikTok ya. Iya. Oke, jangan lupa juga nanti dibagikan supaya menjadi video pembelajaran juga untuk teman-temannya. Oke, terima kasih Ana dan teman-teman. Oke. Teman-teman, setelah tadi Ibu mendengarkan kalian mempresentasikan proyek yang akan kalian lakukan, yaitu kan nanti kalian bersama dengan kelompok. Nah, untuk tugas berikut ini nanti silahkan teman-teman juga membuat laporan secara pribadi ya. Terkait dengan ini, Ibu menugaskan kepada teman-teman untuk membuat laporan hasil karya dengan jurnal refleksi. Nah, nanti silahkan pada setiap pelaksanaan yang sudah kalian agendakan ya di dalam proyek tadi, teman-teman menuliskan refleksi setiap tahapan yang teman-teman lakukan bersama kelompok. Nanti silakan itu dikerjakan secara mandiri. Paham ya? Oke, silakan dituliskan dulu di dalam buku masing-masing. Ini sudah 5 kelompok yang Ibu tuliskan, masih ada 2 kelompok lagi di tahap kesimpulan dan refleksi. Sekarang kelompoknya JC, berarti kelompoknya JC. Kelompok kami akan membuat proyeknya akan buat meme gitu ya. Meme. Bacanya meme. Tentang online privacy. tentang online privacy. Oke, baik. Kemudian yang terakhir kelompoknya Lula. Tentang apa lah? Jadi kelompok kami mengangkat tentang kasus judi online. Judi online ya. Itu kami publikasi lewat poster. Jadi nanti kelompok Lula akan membuat poster tentang judi online. Ya. Bukan mempromosikan judi online-nya ya. Iya. Masalahnya tidak semuanya. Himbauan supaya tidak melakukan judi online gitu Ya, ya. dampak negatifnya dan akibatnya. Oke, baik. Nah, teman-teman sudah tahu ya semua proyek yang akan dibuat teman-temannya. Gua rasa ini semua sangat baik. Teman-teman juga tahu bahwa ini tujuannya tidak hanya untuk diri kalian atau kelompok kalian ya, tetapi ini juga untuk lingkungan sekitar kita. Maka kalau nanti teman-teman posting di media sosial teman-teman, itu tujuannya juga akan berbagi atau mengedukasi teman-teman kita yang ada di sekolah kita, bahkan adik-adik kalian atau tetangga kalian atau saudara-saudari kalian. Gitu ya? Oke. Semangat, lanjutkan proyeknya.
kelompok dan simpulkan bersama dengan kelompok proyek-proyek yang sudah kalian rencanakan. Semoga nanti dalam perjalanannya apa yang kalian lakukan nanti itu juga membawa dampak positif tidak hanya untuk diri kalian, kelompok, tetapi juga lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, Ibu hanya menggarisbawahi saja bahwa materi bersikap kritis terhadap media massa dan media sosial ini teman-teman bisa belajar bahwa kita harus bersikap kritis dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalian berada di era perkembangan zaman yang sungguh sangat maju dengan teknologi-teknologi yang tidak hanya setiap nunggu hitungan tahun ya, setiap jamnya bahkan itu terus diupdate, terus ada perkembangan yang terbaru. Dari gadget kalian aja yang setiap bulannya pasti ada keluaran baru ya kan. Kalau kalian tidak bisa mengontrol ya pengennya pengen beli yang baru terus ya kan. Tetapi kan kita juga harus bersikap kritis dan bijaksana terhadap apa yang ada di sekitar kita. Terlebih media sosial. Apalagi teman-teman itu generasi-generasi anak muda kekinian ya, itu yang namanya TikTok, Instagram, terus YouTube, Twitter dan sebagainya itu kan dekat sekali dengan teman-teman. Bangun tidur aja pasti kalian yang dipegang adalah gadget, ya kan? Jarang sekali kan anak sekarang yang bangun tidur begitu dari tempat tidur langsung dalam apa dan terus gitu kan. Atau masih ada yang seperti itu? Puji Tuhan, berarti kita tergerus ya imannya atas perkembangan zaman yang ada. Oke. Nah, di sini paling tidak Bu Ana mengajak teman-teman untuk ingat itu ya. Walaupun kita hidup di era perkembangan zaman yang maju, dekat dengan media sosial, media massa, kita tetap bijaksana dalam menggunakannya. Tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik atau yang buruk. Tadi juga gereja mengingatkan lewat intermedifika artikel berapa tadi? 9 dan 10. Itu bagaimana kalian dan juga tidak hanya kalian tetapi orang tua pun juga diajak untuk ingat mengenai sikap yang harus ditunjukkan dengan perkembangan zaman yang ada mengenai media sosial itu. Bagaimana kita bijaksana menggunakannya. Orang tua menghimbau anak-anaknya, anak-anak juga harus mau mendengarkan pesan dari orang tua. Seperti ibu, di sini ibu sebagai orang tua ya, itu menghimbau teman-teman untuk bersikap bijak. Baik, pertemuan kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Dan ibu juga menunggu hasil dari proyek yang kalian rencanakan bersama kelompok. Siap ya mempresentasikan ya minggu depan ya? Siap. Kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Ara. Silakan Ara. Bu Ana dan teman-teman semua untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bapa Kudus. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Karena dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan Yesus berkatilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga bersama sampai dengan kemudian pada Bapa dan pada Kudus Seperti pada Tuhan, sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima